Ya, salam hijau. Jumpa lagi dengan Smart Hydroponic. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bersama-sama bagaimana menyiapkan sistem Dutch bucket. Ya, Dutch bucket, spellingnya tuh Dutch ya, Dutch Belanda, bucket tuh ember. Jadi sistem ember Belanda, terjemahan Indonesianya. Sebuah sistem dalam hidroponik yang paling tepat untuk menanam buah-buahan. Ya, sistem Dutch bucket di Smart Hydroponic sudah dikembangkan sedemikian rupa melalui beberapa kali riset ya, sampai kami saat ini sudah mempunyai sistem yang kami anggap sampai saat ini paling efisien, paling bagus kinerjanya dan praktis untuk dikirim-kirimkan dan bahkan untuk Anda rangkai sendiri ya. Anda bisa melihat ini salah satu contoh rangkaian panjangnya 12 meter ya, terdiri dari 30 ember, 30 Dutch bucket. Ya, sekali lagi panjang 12 meter. Kemudian ini ada gawang lebar 60 cm dan lengkap juga dengan ajir untuk rambatan tanaman, untuk penggantung buah dan seterusnya. Ya. Jadi rangkaian ini merupakan rangkaian yang sistemnya adalah air tersirkulasi. Ya, Anda bisa melihat, ikuti saya. Ada dua tandon, saya sebutnya tandon atau bak nutrisi yang saya tempatkan di tengah. Nanti saya cerita apa alasannya. Jadi dua tandon nutrisi ini masing-masing kapasitasnya adalah 150 liter. Jadi gabungan dari keduanya adalah 300 liter. Nah, rasio pertanaman dengan 30 ember ya, itu adalah 10 liter per tanaman. Ini adalah rasio terbaik yang selama ini saya coba uji coba. Jadi setiap ember mendapatkan sirkulasi air 10 liter ya, 10 liter per ember. Jadi per tanaman 5 liter rasionya. Jadi ini rasio kapasitas tangki ini menjadi hal yang penting. Jadi jangan Anda menyepelekan atau mengabaikan. Jadi kita harus menghitung berapa jumlah tanaman dan berapa air yang harus tandon nutrisi yang harus disiapkan. Saya memakai rasio sekitar 5 liter sampai 10 liter per tanaman. Ini cukup ya. Nah, ada dua tandon yang terhubung. Di tengah-tengah Anda bisa melihat, jadi dua tandon ini yang kapasitas 150 liter dihubungkan oleh pipa kecil ini di tengah, ya, lengkap dengan apa yang disebut water moor. Water moor ini adalah sambungan yang bisa dibuka tutup. Jadi kalau kita mau cuci bak, ini tinggal dibuka, itu nanti pipanya akan terpisah. Dan ini merupakan dua tandon yang memakai prinsip bejana berhubungan ya. Jadi kalau air ini penuh, sebelahnya ikut penuh. Ya, ini ada pipa penghubung di dasar bak yang menghubungkan antara tandon 1 dengan 2. Tujuannya apa? Nanti saya jelaskan. Nah, bagaimana sirkulasi ini dilakukan? Anda bisa melihat di sini ada pompa, dua buah pompa yang kapasitasnya cukup 3.000 ya. Jadi P3000 dari merek Aquila ya. Yang satu mendorong nutrisi ke kanan ya. Anda bisa lihat di bagian atas ini. Pompa ini mendorong ke sana, sirkulasi airnya balik ke sini. Pompa ini mendorong ke sana, ya, air kembali ke sini. Dua-duanya mengalir balik ke sini. Lalu untuk selanjutnya air yang dari sini itu dialirkan ke bak yang disedot oleh pompa. Nah, sistem ini akan mampu mengalirkan pada setiap titik tanaman relatif debitnya sama. Ini lihat, Anda bisa lihat nih di bak pertama ya, walaupun ini airnya belum penuh ya. Juga demikian di bak yang paling ujung ya. Nah, dan nanti akan saya jelaskan bagaimana menyiapkan setiap ember ini agar bisa dipakai ya. Yang pertama, saya mau mengajak Anda melihat inilah perlengkapan dari sistem Dutch bucket yang Anda bisa gunakan untuk menyiapkannya. Ini ada satu ember Dutch bucket ya, terdiri dari bagian bawah ada tutupnya. Tutupnya biasanya sudah terdiri dari 3 lubang, dan ini lubang ini bisa customize. Anda bisa pesan secara khusus mau berapa lubang dan di mana saja, tapi idealnya adalah 3 lubang seperti ini. Ada tempat untuk menyelipkan selang. Nah, di dasar embernya Anda bisa melihat di sini ada, kami sudah lengkapi dengan yang namanya fitting ya, atau outletnya. Ini semua bisa dicopot begini
Kemudian Anda cukup menancapkan di lubang pembuangan di sini ya. Nih bagian yang lebih pendek dan lebih panjang. Nah ini di bagian yang lebih panjang adalah di mana air masuk. Biasanya saya menyarankan untuk memasangkan kain streaming atau insect net agar kotoran dan akar tidak ikut ke aliran air ya. Caranya begini. Pasang aja di sini, tinggal tancapkan saja nih. Ini ukurannya udah pas. Nah, gitu ya. Seperti ini jadinya. Nah, nanti air dari dasar ember inilah yang akan keluar lewat pipa ini dan akan keluar di sini. Dalam instalasi ini adalah, mungkin kamera bisa mengikuti saya dari sini. Ini bisa dilihat bahwa airnya itu tertampung di pipa 2 ini di sini. Ya, nih ada pembuangannya, ember bagian belakang ini. Ya. Airnya masuk ke sini. Lalu akan kembali ke tandon. Ya. Jadi sistem kerjanya adalah dipompa lewat dari tandon lewat pipa 16 inch ini, dicabang lewat pipa 5 mili. Ini di pipanya 16 mili, ini 5 mili. Kemudian ada drip stick yang boleh dipakai, boleh tidak ya. Kalau ini tanpa drip stick, ini yang tanpa drip stick. Nah, saya mau tunjukkan bagaimana sistem ini disiapkan. Cara pakainya adalah kita harus menyiapkan apa yang disebut hidroton ya. Jadi hidroton ini. Ya, hidroton adalah butiran tanah lempung yang ukurannya bentuknya bulat ya, yang ringan. Jadi batut untuk bagus untuk aerasi. Jadi kalau Anda sudah punya hidroton ini, pertama potnya ini ya, cara pakainya. Pot ini kita siapkan ya, potnya juga sudah didesain khusus pas dengan ini. Lalu bibit melon atau tomat atau tanaman buah lain Anda bisa masukkan ke sini ya. Paling penting akarnya pastikan bisa menggantung bebas seperti ini ya, jangan terlipat di dalamnya. Nah, seperti ini. Lalu Anda ambil sedikit hidroton atau clay ball, tuangkan di pot agar tanamannya bisa tegak dengan baik. Nah, seperti ini. Sedikit saja, paling sekepalan. Ya, yang penting lihat tanaman jadi tidak goyang-goyang lagi nih. Nah, stabil. Nah, kalau sudah kondisi begini, jadi netpot dan bibit tanaman ini sudah bisa Anda letakkan di sini langsung. Jadi posisi akar ini akan menggantung. Nah, lalu tinggal tancapkan drip stick ini di sini. Ya, sedapat mungkin dia aman nih, tidak goyang-goyang. Ya. Nah, bagaimana sisa hidroton yang lain? Biasanya memang saya letakkan, ya ini tutup ini bisa dilepas. Jadi setiap ember ini saya isikan 3 liter. Ya, 3 liter hidroton. Nah, ini kan masih kosong, ya nih. Kita takar saja. Ya. 3 liter, ya, ini 1 liter. Dan ini biasanya hidroton juga harus Anda bilas dulu dengan air bersih sampai bilasannya bening ya, jadi supaya menghilangkan kotoran. Nah, ini 1 liter ya, 2 liter dan ini 3 liter ya. Ini agak sedikit kurang, tapi intinya satu ember biasanya diisi 3 liter. Nah, dengan demikian nanti si hidroton ini akan melindungi akar yang ada di sini. Ya, tentunya setelah, jadi posisi nanti akan hidroton itu memenuhi dasar ember sampai setinggi kira-kira permukaan dari pipa outlet ini. Ya, kira-kira segini tingginya. Nah, setelah itu kita tutup kembali. Nih, pasang lagi tutupnya dan lihatlah sistem kami sudah mengakomodir nanti tutup ini tidak mengganggu tali ajir ya. Jadi tutup bisa dibuka tutup ya, bisa dibuka pasang. Lalu tali ajir juga masih tetap di situ. Ya, ini sistem alirannya. Anda masukkan kembali ya sestabil mungkin ke dalam ini sehingga dia mengaliri rock wool dan akar tanaman yang menggantung. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian saya juga sistem ini sudah dilengkapi dengan yang namanya tali ajir. Ini tali ajir, tali tempat merambatkan tanaman. Misalnya Anda menanam pohon melon itu merambat.
Jadi nanti dia akan dirambatkan mengikuti tali ajir ini. Saya buat dari senar, ya, cukup kuat, bagus, dan saya pikir ini salah satu pertimbangannya adalah estetika. Jadi tali ini tidak boleh dominan bagi saya, transparan, kecil, ya. Jadi yang cantik nanti akan kelihatan adalah tanamannya, bukan talinya yang dominan. Makanya saya pakai senar lebih suka. Lalu juga sudah dilengkapi dengan tali penggantung buah. Nah, Anda bisa bayangkan nanti pohon melon kalau sudah besar akan tumbuh, merambat mengikuti tali ini. Buahnya kita atur ketinggiannya dan kita gantung menggunakan penggantung buah, ya. Nanti saya tunjukkan apa itu penggantung buah. Jadi kita bisa atur ketinggiannya rata, ya, sesuai dengan selera kita. Jadi semua sistem ini sudah lengkap. Dat bucketnya, sistem irigasinya, selangnya, net rod-nya, hidrotonnya, tali ajir, tali penggantung, semua ada lengkap. Jadi ini sistem yang dipesan oleh klien saya ini sudah benar-benar siap pakai. Nah, saya juga ingin menjelaskan bagaimana cara melubangi, ya, melubangi si selang ini. Nah, ini kan ada selang 16 mili, ya. Caranya adalah Anda menggunakan yang namanya hole puncher, ya, seperti ini. Ya, jadi cara melubanginya, jadi setelah ini selang di setting posisinya, Anda tentukan titiknya di mana. Ya, cukup Anda menggunakan alat ini juga bisa dibeli di kami. Ya, nih dengan sekali hentakan, ya. Nah, dia sudah tercipta lubang. Lalu Anda bisa pasang nepelnya. Nah, lihat ini, nepelnya seperti ini. Ada bagi nepel yang kami jual juga ujungnya berbeda, ya. Ada yang seperti panah bentuknya ini, ya. Ada yang rata. Nah, ini yang menancap ke lubang, ini yang ke selang. Nah, jadi modelnya dia adalah nih seperti ini, ya. Kalau mau pasang nepelnya dulu, ya, ingat melubang ini harus sekali gerakan, nggak boleh diulang, ya. Lalu tancapkan bagian yang seperti panah ini, seperti ini sampai terbunyi klek. Nah, nancap dengan pas dan dijamin tidak bocor kalau Anda melubanginya tidak 2 kali, ya, sekali jadi. Kira-kira begitu. Ya, saya ulangin. Hole puncher. Tentukan, ya, biasanya kalau mau setting ini Anda bisa pastikan dia posisinya harus segaris nih, jangan satu di sini, satu agak miring ke belakang, miring ke depan, enggak. Jadi harus segaris supaya rapi, ya. Cara membolonginya sekali gerakan, mantep. Iya, kayak gini. Nah, bisa juga Anda menancapkan selangnya, ya, yang sudah saya tancapkan di nepel. Nah, jadi ini tinggal ditancapkan bagian yang seperti panah ke dalam lubangnya. Nih, dengan gerakan sekali juga. Ya, selesai. Dengan demikian posisinya nanti akan seperti ini, tuh. Ya, di ujungnya tinggal Anda pasang drip stick sesuai kebutuhan. Mau langsung juga boleh, pakai drip stick juga boleh. Nah, drip stick ini sebenarnya salah satu tujuannya adalah bisa mengatur debit air yang keluar di setiap titik. Ya, ini nepel. Ya, kalau nepelnya belum dipasangin selang kayak begini, ya, jadi ini yang bagian rata. Nah, tinggal kita tancapkan selangnya belakangan boleh juga. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ya seperti ini. Nah, perawatannya kalau ini suka mampet, Anda bisa copot, ya, disodok pakai kawat dan seterusnya. Oke, ya, jadi itu metode cara memasang nepel sudah selesai. Dan secara umum sistemnya sudah siap pakai. Kalau begini, saya ulangi nih, bisa saja saya ulangi cari bagaimana tanaman diletakkan dalam netpot. Ini akarnya pastikan tembus ke dasar netpot ini, jangan ada yang terlipat. Iya, begini. Ya, boleh juga Anda letakkan dulu di sini tanamannya, lalu drippernya dimasukkan, ini biar stabil. Nah, begini, baru masukkan hidrotonnya. Ya, yang penting tegakkan tanamannya akan stabil. Nah, ini penggantung buah, ya, tadi saya belum sempat menunjukkan kepada Anda, aduh jatuh ke dalam lagi. Iya. Nih, penggantung buah, seperti ini modelnya. Ini tinggal Anda ikatkan di tali penggantung buah seperti ini. Ya, ini udah ada kaitannya. Tuh. Begini. Ya, tinggal diikat. Lalu melon kan memerlukan kecantikan batang T-nya. Jadi ini bayangkan ini ada buah melon di sini.
Barangkali bisa tolong ambilin melon plastik contohnya. Ya, untuk demo saja. Nah, ini buahnya di sini, tangkai, lalu tangkai T-nya ke sini tergantung begini. Nah, gitu ya. Jadi tali penggantung ini memang sudah didesain untuk Anda yang mau menanam melon premium. Ya, salah satu syarat melon premium adalah tangkai T-nya harus bagus. Ya, makanya penggantung buah ini juga sudah merupakan paket yang kami siapkan kalau klien saya memesan sistem lengkap ya, semuanya sudah siap pakai. Embernya, dat bucketnya, kemudian hidroton dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ada melon dummy yang untuk ini, jadi posisi menggantungnya itu biasa begini. Iya, ya. Anda bisa bayangkan inilah pentingnya mempersiapkan dan merawat tangkai T dari melon supaya apa? Anda bisa menjualnya sebagai melon premium ya, melon premium ya di berbagai belahan dunia dan terutama di Jepang ya. Di Jepang itu kalau jual melon premium tidak ada tangkai T semacam ini, itu biasanya harganya drop ya. Sebagus apapun, semanis apapun buahnya, kalau buntung tidak ada T-nya, nah biasa top. Nah, penting untuk Anda menjaga tangkai T ini sejak tanaman buahnya masih kecil ya, dengan menggunakan penggantung buah seperti ini. Ya, ini posisinya akan seperti ini. Jangan ragukan kekuatan senar, walaupun kecil ini kuat banget. Ini bisa bobotnya sampai 20 kilo pun nggak masalah. Nah, ini Anda bisa bayangkan nih kalau saya ikat ini, sambil tentunya nanti Anda akur ketinggian dari buahnya ya. Diikat saja, jangan diikat mati tentunya, karena ini nanti pasti akan kita bisa pakai berulang-ulang. Nah, bayangkan ya, tangkai T akan terjaga dengan baik dengan penggantung buah seperti ini. Ya, tinggal Anda mengatur ketinggian mau di sini, dan biasanya sih saya lebih senang dalam sistem ini pembuahan itu terjadi di kira-kira di ketinggian ini nih. Dan biasanya itu nanti penggantung itu saya bisa atur supaya dia larinya ke depan. Ya, nanti diatur Anda posisi talinya bisa diatur supaya dia tidak nabrak di sini. Nah, jadi biasanya posisi buahnya akan begini. Dan yang paling penting, tangkai T-nya akan selalu cantik seperti ini. Ya, saya pikir itu tutorial saya tentang sistem Dutch bucket. Ya, kebetulan saya lagi setup Dutch bucket 30 ember, panjang 12 meter dengan jarak ember as ke as itu 40 cm. Ya, satu ember terdiri dari 2 pohon melon. Jadi satu line ini 30 ember bisa menghasilkan 60 buah melon ya, kalau dibuahkan satu pohon satu buah. Ya, cara membuatnya juga tidak terlalu sulit ya. Ini aksesoris dari selang 16 mili juga lengkap dengan misalnya ada dopnya atau end cap ya, ada elbow-nya, ada T-nya, bahkan juga ada pembolongnya ya, pembolongnya untuk membuat lubang pada sini dengan menggunakan nipple. Ya, catatan saja, nipple ini juga kami menjual, ada juga yang boleh dibuat satu titik nipple, lalu ada T-nya. Ya, jadi ada cabang di sini. Jadi satu nipple bisa untuk 2 selang. Bisa juga begitu kalau Anda mau ya, tapi saya dalam hal ini membuatnya dengan satu nipple, satu selang. Ya, seperti ini. Jadi mana ini tadi contohnya, nah ini. Nah, seperti ini. Satu nipple, satu selang. Ya. Tapi ada juga, nah ini asisten saya sudah ngambilin, nih ada yang istilahnya T-nya. Jadi nipple sudah terpasang, lalu ini ada T-nya. Tancapkan di sini, ya. Kemudian selangnya tancapkan di sini. Atau ke sini. Ya, satu lagi di sini. Nah, jadi bisa T. Satu nipple, satu nipple 2 selang. Bisa ya menggunakan T. Ini tancepinnya harus sampai mentok ya. Nanti Anda bisa lakukan sendiri ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa saja satu nipple 2 selang dengan menggunakan T ya, sambungan T di sini. Ya, jadi ingat, selang ini harus masuk melewati garis ini. Jadi harus sampai sini nancepnya. Ya, ini emang perlu tenaga agak keras ya. Pelan-pelan sampai nancep ya. Kalau perlu Anda panasin sedikit selangnya pakai hot gun ya.
sampai nancep begini, atau Anda dengan sabar terus aja dorong, nah sampai dia mantap nih. Kalau udah nancep dia bahkan udah susah untuk dikeluarkan, ya kayak gini. Nih satu lagi, nih saya tunjukkan cara nancepin ya. Nih dorong aja terus pelan-pelan, lama-lama dia maju. Nah itu udah mulai makin maju, dorong lagi, ya tanpa pemanas sebenarnya juga bisa. Ini juga nih. Nah seperti ini ya. Lihat itu, ini masang selang yang benar adalah dia sampai terkunci seperti ini. Ya, baru tancapkan di nepelnya. Jadi Anda bisa juga membuat 1 titik 2 selang ya. Misalnya Anda mau buat rangkaiannya begini, ya. Nih, embernya di sini, embernya ada juga di sini. Jadi kiri kanan boleh juga terjadi. Tergantung desain Anda. Oke. Saya pikir itu tutorial saya tentang bagaimana menyiapkan sistem dart bucket ya sesuai dengan rangkaiannya. Ya yang perlu diingat adalah satu, harus memikirkan rasio kapasitas tanam dengan kapasitas tandon. Saya pakai ukuran satu tanaman minimal 5 liter per tanaman, 10 liter lebih baik ya, range-nya 5 sampai 10 liter per tanaman sudah cukup untuk menghasilkan melon-melon berkualitas premium. Ingat juga lengkapi dengan tali ajir, plan clip juga mungkin boleh, penjepit, mungkin boleh ambilin penjepit rambatan tanaman ya. Kalau melon premium juga pakailah penggantung buah seperti ini ya. Dengan jelas Anda bisa lihat bagaimana pentingnya menjaga tangkai T. Kalau tidak diginiin biasanya tangkai T-nya bisa miring-miring ya. Dan ini kan kalau pakai tangkai T penggantung buah ini potong sini dan Anda bisa panen buah melon dengan kualitas premium seperti ini. Ya, T-nya terjaga. Ya, ingat sekali lagi kalau melon premium khususnya di Jepang, T ini bisa menentukan harga. Ya, kalau Anda jual melon premium dalam keadaan begini, ya saya malah kurang bisa menghasilkan harga yang baik. Ya, kira-kira begitu. Jadi dari kecil sudah dirawat seperti ini. Ya. Saya pikir itu review saya kali ini. Rangka dari Wajaringan 075 ya, saya nggak main-main soal kekuatan ya. Ini 20 meter terdiri dari 7 tiang, jadi jarak ini kira-kira 2 meter ya. Sistem dart bucket ember ini bisa dibeli di Smart Hydroponic dan semua perlengkapannya sampai ke selang, sampai ke nepel, sampai ke selang kecil, drip stick, hydroton, benih, net pot, dan bahkan ini kita tahu bahwa kalau tidak ditutup tanaman yang kosong, ember yang kosong ini bisa membuat air berlumut. Jadi kalau tidak ada tanamannya seperti ini harus ditutup, dan bahkan ini kami juga sudah menyiapkan tutup lubang net potnya. Kalau lagi kosong tutup, ya. Seperti ini juga tutup. Nah ini penjepit rambatan. Jadi kalau tanaman sudah perlu ditegakkan mengikuti talinya, Anda bisa menjepit. Ya, lihat ini plan clipnya ada bagian untuk menjepit tali. Biasanya talinya itu dijepit bagian sini. Lalu masukkan batang tanaman, ya pucuknya kira-kira di sini, klip. Nah, selesai. Ingat ya, ini masangnya harus kencang, gitu ya, supaya nggak goyang-goyang. Oke, saya pikir itu review saya. Terima kasih untuk Anda yang mau memperhatikan video ini, dan silakan kalau ada pertanyaan di kolom pertanyaan di bawah ya. Prinsipnya sistem dart bucket ini sudah terbukti mampu menghasilkan melon premium ya. Sudah ada testimoni dari 4 pelatihan online yang saya adakan secara berkala ya. Murid saya juga banyak dari seluruh Indonesia, dan sekarang sedang batch 5 yang akan panen sekitar 1,5 bulan lagi dari sekarang, dan batch 6 segera dibuka sekitar 1,5 bulan dari sekarang. Pendaftarannya bahkan 1 bulan dari saat ini. Dart bucket dari Smart Dart Bucket. Semoga bermanfaat. Ya, salam hijau dari Smart Hydroponic. Be smart, be happy.